mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Peradilan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan melakukan korupsi dalam program pemberian bantuan sosial untuk masyarakat kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, lalu Kemensos membuat program pemberian bansos. Anggaran pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako tahun 2020 sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode. Juliari menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen. Mereka berdua mengatur agar perusahaan swasta yang menjadi rekan Kemensos menyetorkan Rp10.000 dari setiap paket bansos pada mereka yang senilai Rp300.000. Pada Mei hingga November 2020, Mateus dan Adi mendapat rekan yaitu Ardian IM dan Harifan Sidabuke serta PT Raja Wali Parama Indonesia yang diduga milik Mateus, dan Juliari tahu itu semua. Pada pengadaan paket bansos tahap pertama, Juliari, Mateus, dan Adi menerima Rp12 miliar, dan Juliari sendiri menerima sebesar Rp8,2 miliar. Pada pengadaan paket bansos kedua, bulan Oktober hingga Desember 2020, Juliari menerima sekitar Rp8,8 miliar. Operasi tangkap tangan terhadap Mateus dan Adi dilakukan pada 4 Desember 2020 dan KPK mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar. Pada 5 Desember 2020, KPK mengumumkan penetapan 5 tersangka, Juliari salah satunya. Tetapi Juliari belum menyerahkan diri ke KPK. Pada 6 Desember 2020 waktu dini hari, Juliari mendatangi gedung KPK dan menyerahkan diri. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memberikan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari pada 24 Agustus 2021. Dari kasus tersebut, korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia dan merugikan rakyat Indonesia. Korupsi bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi juga melanggar ideologi dan prinsip Pancasila. Tindakan korupsi menurut sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan tindakan yang melanggar aturan Tuhan yang mewajibkan umatnya untuk berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Tindakan korupsi telah melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab karena telah membuat kerugian bagi orang lain dan hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Tindakan korupsi telah menyimpang dari nilai sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia karena menghilangkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan rasa terintimidasi, dan masyarakat tidak lagi peduli dengan pemerintahan sehingga menimbulkan bentrokan dan menghilangkan keharmonisan di Indonesia. Pelanggaran terhadap sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan oleh tindakan korupsi karena telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan meremehkan kekuatan musyawarah. Tindakan korupsi menurut sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat dan negara karena menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Dikarenakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara serta menyimpang terhadap Pancasila, seharusnya pelaku tindakan tersebut dijatuhi hukuman yang membuat jera. Namun, hukuman yang dijatuhi pada para koruptor tidak setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Selama ini,
Hukuman denda kepada koruptor tidak sebanding dengan apa yang telah mereka ambil. Salah satu cara efektif untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor yaitu dengan membuatnya miskin. Tidak boleh punya perusahaan atau memimpin perusahaan, dicabut hak politiknya, serta dikenai denda sesuai dengan jumlah yang telah dikorupsi.